Apakah layar terlihat? Ya, terlihat. Silakan dimulai. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek pertama kami. Ini berupa progres dari proyek 1 yang berjudul Corrugated Cardboard Chair. Di sini ada 6 anggota kelompok. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Khalif Hakim Rizal dengan NIM 169211027. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayu Khairunisa dari NIM 169211007. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahman dengan NIM 169212237. Perkenalkan, nama saya Clarenza Prasidya Dwi Harjo Sukanto dengan NIM 169211062. Perkenalkan, nama saya Lutfia Takia Nugraha dengan NIM 169212447. Perkenalkan, nama saya Joko Bayu dengan NIM 1692127. Oke, untuk selanjutnya adalah tentang desain requirement and objective. Dari kami menetapkan kami membuat kursi harus stabil dan kuat. Lalu ketebalan kardus kami sepakati untuk tidak lebih dari 2 layer. Lalu lem hanya untuk menempelkan masing-masing layer jika itu diperlukan. Lalu berat kursi maksimal 3 kg. Lalu terdapat senderan kursi yang nyaman baik panjang maupun sudutnya. Lalu juga easy to assemble in a short time. Dan desain yang estetis dan tidak terlalu kompleks dalam artian enak dipandang. Lalu problem definition yang pertama adalah batasan ketebalan kardus, lalu pengujian terhadap beban 80 kg yang tentunya harus kuat dan stabil. Lalu maaf ini sepertinya ke copy. Selanjutnya adalah batasan dimensi kursi dalam keadaan disassemble dan assemble condition, di mana dimensinya harus sesuai dengan requirements seperti yang ada di pengantar PPT. Lalu ada batasan berat kursi yang tidak lebih dari 3 kg. Selanjutnya. Selanjutnya adalah conceptual design. Jadi masing-masing anggota kelompok kami mengusulkan ide gitu dari masing-masing anggota, gimana kira-kira desain yang kuat dan desain yang bagus ya gitu. Cuman pertama dari Joko Bayu mengusulkan desain seperti ini, di mana dia menggunakan sistem plug and play system. Lalu ada Rizky Aulia dan Clarence, mungkin masing-masing ada yang mau menjelaskan. Untuk desain saya itu, desainnya cukup untuk melipat dari kardus yang sudah disusun dengan jari-jari seperti di gambar. Kelebihannya itu mudah dipasang dan cepat waktu pemasangannya, tapi kekurangannya mungkin kurang firm dan sandarannya juga masih kurang kuat. Juga membutuhkan kardus yang besar. Sedangkan dari desain yang saya buat itu kursi dengan yang dirakit, namun dengan base berbentuk honeycomb. Di sini masih kelemahannya mungkin masih dipertanyakan apa kekuatan dari honeycomb itu, karena harus diuji coba dulu. Lalu selanjutnya ada desain nomor 3. Kekurangannya itu karena bahan kardus yang digunakan akan cukup banyak, dan untuk kekuatannya itu yaitu akan cukup kuat.
untuk desain yang saya usulkan, kekurangannya adalah masih belum tentu akan kuat dan honeycomb atau pengait antar layer kardus ini pasti untuk dimampatkan akan dilipat sehingga masih belum tahu apakah strukturalnya akan berkurang secara kuat atau bagaimana. Selanjutnya ada desain dari Halid. Untuk desain dari saya itu kelebihannya adalah proses assembly-nya itu cukup mudah, yaitu dengan kita memasukkan potongan-potongan atau batang-batang kardus gitu yang sudah kami bentuk seperti entah balok atau segitiga yang panjang, itu tinggal kita masukin dari sisi kiri ke kanan. Namun kekurangan itu adalah dari segi proses assembly, karena akan ada banyak lubang yang akan kita isi dan itu memakan waktu kira-kira cukup lama. Ya, untuk final design, ini sebenarnya masih tentatif karena kita harus menguji juga. Kami menggunakan desain pemempat rangka utama kursi yang sudah tersambung antar lapis menggunakan sistem penyambung yang dapat dengan mudah dimampatkan direnggakan. Jadi ini rangka utama udah berbentuk kursi dengan dimensinya sudah tertera di bawah. Dimana kalau emang kita butuh untuk dirakit, kita tinggal meregangkan lalu menempelkan kardus-kardus yang ada garis-garis ini, jadi tinggal mudah gitu. Terus juga kalau emang pengen dibongkar, maka tinggal dimampatkan, dicabutkan layer-layernya dan siap. Mungkin cukup sekian hasil progres dari kelompok 1. Terima kasih. Sebelumnya adakah pertanyaan? Baik. Oke, untuk asisten ini kita masih punya waktu untuk jawab. Oke, oh ya. Oke, baik, pas berarti ya. Mungkin satu pertanyaan dulu dari saya untuk desain yang kalian pilih ini, apakah saya yang tadi kurang jelas, apakah ini gabungan dari beberapa desain yang diusulkan atau ini salah satu desain yang dipilih? Untuk final desainnya, izin menjawab Pak. Jadi dari hasil brainstorming kami masing-masing mengusulkan ide, kita meet ulang, lalu kita berdiskusi kira-kira desain yang emang diantara kami yang akan kuat dan kokoh seperti apa. Lalu masing-masing orang juga mengusulkan sepertinya honeycomb atau ini ada penyambung layer yang berbentuk segi 4 miring, itu juga kami melakukan usul ide baru lagi gitu Pak. Jadi sedikit sebenarnya membuka desain baru lagi, bukan. Berarti ada beberapa unsur dari desain lama yang diinkorporasikan ke sini gitu maksudnya? Ya. Oke. Saya ada pertanyaan lain tapi coba saya keep untuk kelompok lain deh. Coba untuk asisten, ada tanggapan? Ya udah, cukup. Kita masih ada waktu? Sekitar 1 menit. Ya, yaudah, jangan cukup lagi. Saya simpan untuk kelompok berikutnya aja. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Langsung saja ya, untuk kelompok 2, perkenalan juga dibuat lebih ringkas supaya lebih banyak waktu untuk Anda presentasi, tidak terpakai oleh pengenalan. Ahmad Zaki dan dan dari kelompok ini saya bersama beberapa rekan saya, ada Faizal, terus ada Muhammad Reza
Sorry, ini saya cut sebentar. Ini emang putus-putus di saya aja atau memang putus-putus suaranya? Putus, Pak. Coba Putus, bisa putus. Oke, coba yang lebih jelas bisa menampilkan suaranya. Sekarang terdengar tidak, Pak? Terdengar. Silakan lanjutkan. Terus ada Gali Firjata Nugroho 16921 122, Ahmad Irfan 16921 dan Kiara Fatimah Rahman 16921 akan memaparkan tentang proyek yang sudah ada kami lakukan. Project description rancang sebuah perabotan rumah tangga dari kardus batas maksimal 3 lapisan dengan prinsip penahan beban dengan perabotan seringan mungkin. Di sini maksudnya seringan mungkin 5 kg total dari kursi ini. Terus ukuran dari tempat duduknya itu tidak boleh kurang dari 400 kali 450 kali 450 meter. Berat tidak boleh melebihi dari 5 gram. Kursi tersebut bisa masuk dalam kardus dan 900 kali 600 kali 300 dan bisa disassembly dengan satu orang. Kriterianya simple, lightweight, portable, easy foldable, able to support and 80 kg per set. Design specification. D itu menunjukkan demand dan W itu menunjukkan wish. Seperti kita lihat di sini, performance harus berdiri dengan 80 kg orang, geometri. Seating dimension 450 kali 450 dan dengan tingginya nggak boleh kurang dari 450 meter dari lantai. Nggak boleh lebih dari 3 layer dengan kardusnya harus yang single wall. Transport harus bisa portable dan bisa diassembly dengan satu orang. Ergonomik recliningnya harus 60 sampai 80 derajat. Beratnya nggak boleh lebih dari 5 kg saat di disassembly dan appearance-nya, wish-nya terlihat bagus estetikanya. Jadi minggu kemarin kami sudah brainstorming bersama-sama dan ini adalah desain yang telah kami kumpulkan dari setiap orangnya. Desain A itu dari saya sendiri, desain B itu dari Gali, desain C itu dari Kiara, desain D dari Reza, desain E dari Irfan, dan desain F itu dari Nadia. Setelah kami coba-coba dan kami diskusikan, kami memilih desain F tadi dengan beberapa modifikasi. Desain evaluation. Di sini ada performance, geometry, transportability, ergonomic, weight, dan appearance dari setiap desain. Desain A itu performance-nya baik, dengan di sini ada 3 contreng, geometrinya 3 contreng, transportability-nya 1, karena di sana tadi kalau dilihat susah sekali untuk dibawa-bawa, dan ergonomiknya contreng 2, beratnya 1, appearance-nya 1. Bisa dilihat desain F pembandingnya. Desain F memang performance-nya tidak sebaik desain A tapi geometrinya dia lebih bagus, ergonomiknya juga lebih bagus, weight-nya juga lebih baik dibandingkan desain A, presisi juga lebih bagus. Nah, itu aja. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Oke, terima kasih kelompok 2. Ini ada sedikit pertanyaan mungkin dari saya. Bagaimana kalian menentukan nilai performance ini yang dicentang ini? Apakah sudah sempat dilakukan pengujian?
waktu itu kami udah sempat melakukan pengujian secara coba-coba. Dan memang pada saat kami lakukan yang desain F yang tadi, gue boleh lihat gak desain F gak? Pada kita melakukan desain F yang ini dengan beberapa modifikasi lebih bagus, Pak. Kami sudah mencoba dengan di sini kan struktur penyangga tempat duduknya kan segitiga, Pak. Tapi kita modifikasi jadi segitiga itu bentuknya ke atas, dan ternyata performa juga lebih baik dibandingkan desain yang lainnya, Pak. Sorry, saya agak terputus misalnya, bisa diulangi? Sekarang terdengar tidak, Pak? Ya, terdengar. Nah, tadi kami sebenarnya sudah mencoba untuk uji coba dari beberapa desain, dan kami lebih tekankan di desain F, karena yang lainnya juga emang pengennya desain F, Pak. Tapi di sini kan pada desain F ada struktur si penyangga tempat duduknya kan segitiganya tiduran, Pak. Setelah kami uji coba ternyata lebih baik kalau misalkan si segitiganya ini berdiri, Pak. Dan udah diuji coba sama rekan kami yang memiliki berat cukup untuk 80 kg, ternyata bisa, Pak. Jadi itu alasan kami memilih desain F. Sorry, yang berdiri itu yang mana ya? Bisa ditunjukkan lebih jelas? Well, yang ini kelihatan kok ini Anda apa? Ya, sok. Yang itu, Pak. Jadi itu kita berdirikan segitiganya, Pak. Diberi tulang tambahan gitu ya? Iya, Pak, betul. Ya, obvious sih. Jadi, oke. Untuk desain yang lain saya agak tertarik lihat yang desain C. Gimana? Coba bisa cerita lebih lanjut untuk yang desain C. Boleh, Kiara diceritakan, Kiara. Maksudnya gimana yang desain C? Jadi itu buat seatnya itu bentuk lingkaran. Tapi saya masih belum kepikiran lagi sih, Pak, karena kemarin kan udah ditetapin maunya desain F. Jadi saya belum mikir-mikir lagi untuk kelanjutan yang desain C-nya gimana. Jadi untuk penopangnya itu berbentuk segi 6. Lalu di bawahnya itu ada bentuk persegi panjang, dan nanti saya mikirnya ini untuk seatnya itu bisa ada semacam bolongan gitu biar bisa dimasukin ke dalam bawah kursinya gitu. Sorry, untuk yang itu gambar 2 di bawahnya itu maksudnya proyeksi ortogonalnya maksudnya? Iya. Yang atas itu proyeksi dari atas, terus yang bawah kiri dari depan, dan yang kanan di sampingnya gitu. Saya agak belum terbayang ini bentuknya kayak gimana, tapi ya oke lah. Saya belum terbayang nih dari apa namanya, samping depan, samping kanan, dan atasnya kalau seperti ini. Ya tapi ya oke lah. Ya, kita masih ada waktu untuknya jawab. Halo Tiffan, kita masih ada waktu. Masih banyak. Oke. Oke, terima kasih untuk yang desain C. Coba saya pengen lihat lagi, explore lagi untuk desain-desain yang lainnya. Untuk desain E ini sebetulnya dan desain D agak mirip ya, kalau saya perhatikan sebetulnya, tapi perbedaannya namanya di penyangganya. Kalau yang desain E ini seperti kursi konvensional, sedang tertutup semua di kursi anak-anak tuh yang dari plastik balita itu. Nah ini kalau misalkan desain D dan E ini menurut kalian dibandingkan dengan desain F, apa kelebihan dan kekurangannya? Izin menjawab, Kak. Kalau desain E sendiri kelebihannya mungkin lebih gampang untuk dibikin, Pak. Tapi kekurangannya di tumpuan di kaki-kakinya ini saya rasa tidak memungkinkan untuk
mengangkut 80 kg. Meletot tuh masih. Kalau di desain D, kelebihannya sama, lebih ringkas juga. Cuman kekurangannya di struktur dalamnya ini kan cuman ada dua kardus penopang. Dan rasanya tidak akan mungkin juga. Dan kami belum kepikiran untuk cara untuk bikin sendarannya, Pak. Sama ini mungkin ya yang agak luput, sorry. Disassembly-nya katanya kan harus ada bisa di disassembly dan assembly lagi ya. Iya, Pak. Coba kalau di desain E menurut kalian bisa tidak di disassembly dan assembly lagi? Apa itu permanen perakitannya? Desain E, Pak. Kalau desain E bisa sih, Pak. Desain E bisa ya? Nggak perlu di apa? Di lem atau di apa gitu? Bisa, tapi mungkin tidak akan kuat, Pak. Kenapa ini layarnya? Oke. Menarik, sih pengen lihat nanti pada saat uji coba ditampilkan desain F tuh kayak gimana ya. Klaim kalian kan sudah di ya modifikasi dan juga tes performance gitu. Coba kita lihat apakah memang beneran sudah di tes performance dan bisa kuat. Jangan nanti meletot lagi. Aman, Pak. Oke, siap. Waktunya sudah habis. Terima kasih kelompok 2. Silakan dilanjutkan ke kelompok 3. Langsung saja ya, untuk perkenalan juga dibuat ringkas. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mohon izin untuk menjelaskan progres pertama kami dalam perancangan cardboard chair ini. Baik, ini jadi kami sempat coba-coba untuk membuat cardboard chair-nya kemarin dan berkumpul gitu dengan protokol kesehatan, dan kami sudah memilih salah satu desain yang kami akan kembangkan selanjutnya, dan ini yang kami sudah buat. Itu jadi modelnya kayak reclining senderannya itu di belakang itu bakal nyambung ke kakinya di bawah, terus ada 2 kaki utama yang bakal support. Nanti untuk evaluasi dan spesifikasinya di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai spesifikasi dari kursi yang akan kita buat. Nah, di sini ada 2 rancangan, yaitu actual dan prototype. Kita membaginya menjadi 7 bagian. Nah, pertama dimensi. Untuk dimensi, actualnya yaitu sebesar 500 x 500 square mm, dan prototipenya yaitu setengah kalinya, yaitu 250 x 250 square mm. Yang kedua ada berat kursi, yaitu 1-2 kg untuk actual, dan prototipenya kurang dari 1 kg, dengan wishes menggunakan material seringan mungkin. Selanjutnya ada dimensi box, yang actualnya yaitu 900 x 600 x 300 mm. Selanjutnya ada beban minimum, yaitu 80 kg, dengan wishes dapat menampung beban yang lebih berat. Selanjutnya ada reclining position, yaitu 60-80 degree. Selanjutnya ada layer maksimum, yaitu 3 layer, dengan wishes menggunakan layer setipis mungkin. Selanjutnya ada bahan, yaitu kardus single wall dan lem. Selanjutnya ada desain prinsipal. Yang pertama, metode yang kami pilih untuk yakni metode pengompakan atau penyimpanan secara bongkar pasang, karena menurut kami metode ini cenderung lebih mudah daripada metode pelipatan, karena metode pelipatan memberikan strain pada kardus. Selanjutnya ada pemilihan desain kaki dengan bentuk beam, karena bentuk tersebut tidak mudah rapuh terhadap gaya sehara dan gaya puntir atau torsi. Yang ketiga,
pemilihan desain senderan dengan beberapa kardus yang dimasukkan ke slot supaya lebih kompak pada saat penyimpanan. Berdasarkan evaluasi prototipe kemarin, kami mendapatkan problem yaitu kaki kursi yang kurang kokoh dan senderan yang kurang kokoh. Kemudian solusinya model kaki mungkin sedikit diubah seperti bentuk X, segitiga, atau ditambah komponen kakinya. Dan untuk senderan akan menambah support beam. Salah satu yang sudah kita pikirkan berbentuk layar angsa yang dikaitkan pada senderan ke kaki kursi, sehingga senderan memiliki support yang lebih kuat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, bisa kembali ke slide nomor 4. Nah, ini menarik nih, ada tadi menyebutkan di kalimat pertama metode yang dipilih itu metode pengompakan atau penyimpanan. Bisa dijelaskan lebih lanjutnya gimana maksudnya ini? Mungkin izin menjawab, Pak. Jadi karena pilihannya kan ada bisa dilipat atau disimpan di dalam box. Nah, menurut kami disimpan dalam box dengan dibongkar-bongkar seperti itu akan membuat kardus lebih tahan lama dan tidak menciptakan strain. Maksud metode pengompakan seperti itu, Pak. Gimana? Coba bisa jelaskan lebih ini sebelum Jadi dibongkar pasang gitu, Pak. Kan pilihannya kemarin ada dibongkar terus dimasukkan ke dalam box atau dilipat. Nah, kita mikirnya kalau dilipat itu bakal ada strain gitu, Pak, jadinya karena ya pasti karena kelipat-lipat gitu. Jadi kita milih dibongkar-bongkar setiap komponennya, terus kalau mau dipakai baru dirakit lagi gitu. Maksudnya pengompakan pemilihannya. Jadi assembly disassembly ya sistemnya. Jadi dia dibikin per komponen, lalu komponennya dirakit gitu ya, bukan di satu satu bentuk utuh yang dilipat-lipat gitu ya maksudnya. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Tapi di bagian sebelumnya sebutkan diperlukan pengeleman. Jadi bisa dibongkar nggak kalau dilem gitu? Yang mana, Pak? Kalau nggak salah saya lihat ada pengeleman gitu. Saya coba gimana ya tadi itu. Di slide sebelumnya apa slide sesudahnya gitu. Sorry, di slide 5 apa? Mungkin saya ingin bantu jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi maksud pengeleman tuh ada komponen. Jadi kursi kami tuh kurang lebih terdiri dari 3 komponen gitu, Pak. Gabungan senderan gitu dengan semacam pengait dengan kakinya, terus ada 2 kaki. Jadi yang bagian senderan dan dudukan itu digabungkan, Pak. Itu jadi makanya perlu ada lem gitu, Pak, untuk bagian yang itu. Selain itu untuk kakinya tidak dilem. Jadi bagian senderan itu dia permanen kalau gitu ya? Ya, bagian yang itu permanen, Pak. Bisa diassembly. Jadi diassembly-nya hanya dibuat jadi dudukan dan senderan plus si kakinya gitu ya. Jadi sebetulnya dia terbagi menjadi 2 bagian utama dong kalau gitu, bukan 3. Iya, Pak, tapi 3 karena kakinya itu terpisah, Pak. Jadi ya gitu sih. Tapi bisa juga sih digabung, Pak. Gimana? Kakinya terpisah gimana? Yang Ya, soalnya coba mungkin ke gambar ke. Iya, mungkin kalau ada gambar lebih jelas nih. Soalnya kan ini deskripsi aja nih. Nah, iya, Pak. Nah, itu 2 kakinya itu, Pak, tidak nyambung, Pak. Jadi kayak komponen terpisah gitu. Jadi dia hanya ditopang dari sisi kiri, kanan, dan belakang ya, si kakinya itu. Iya. Itu bagian tengahnya gimana? Udah dicoba meletot nggak tuh? Yang bagian, sorry. Iya, Pak, sudah, Pak. Makanya di solusi kami problemnya ada yang masih kurang kuat, jadi kita masih mau ubah di bagian kakinya bisa bentuk X tadi atau segitiga atau kayak ditambah komponen lagi gitu. Nah, itu kelihatan tuh. Maksudnya ini saya bayangin aja udah kelihatan tuh pasti bagian yang lipatan tengah, sorry. Saya kelihatan ada ini nggak ya? Saya bisa ngasih.
pokoknya ini yang gambar ketiga dari paling kanan, di bagian kaki ini ada lipatan, saya ngebayangin di situ tuh bakal gagalnya di sebelah situ tuh. Satu, yang kedua sandarannya juga mungkin nggak akan kuat tuh kalau seperti itu tuh. Bagian sandaran tadi masuk ini juga, sorry, dipertimbangkan juga nggak untuk dimodifikasi? Iya Pak, Iya. dimasukkan. Kita mau nambah penyangga lagi untuk sandarannya. Tapi kurang lebih Penyangganya kayak mungkin, kenapa Pak? Penyangganya Penyangganya gimana? kayak Sorry. kita sih kepikirannya jadi bentuk yang layar angsa gitu, jadi dia nahan di nahan di bagian atasnya terus nyambung ke kaki gitu Pak. Jadi semua diarahin ke kaki gitu. Diarahin ke kaki atau berdiri sendiri? Kalau dia berdiri sendiri gimana? Maksudnya tidak tersambung ke kaki, dia punya support sendiri itu? Bisa juga sih Pak, cuma kita masih nampung semua solusi dulu gitu Pak, soalnya Iya. emang ini buat prototype aja. Iya emang seliar mungkin aja pokoknya semua ide dimasukkan. Oke, 1 menit. Oke, asisten ada komentar? Tidak ada? Atau mungkin asistennya sudah ini ya, sudah ngobrol dengan asisten pada saat sesi diskusi ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, sorry kok kelompok 2 sih. Oke, terima kasih kelompok 3. Lanjut dengan kelompok 4. Silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres dari proyek 1 kami, yaitu tentang cardboard chair. Kelompok 4 ada beranggotakan Arifatur Rohmah, Yosefin Sevi, Rizky Nimpar, Kristoforus Bintang, Wisnu Haryo, dan Erik Razan. Ya, silakan dilanjutkan. Berikut adalah DRNO dari proyek kali ini. Yang pertama, Anda tidak boleh menggunakan kardus berjenis line single wall, namun boleh disusun sedemikian rupa sehingga tertumpuk 3 lapis. Kemudian, kursi dapat dilipat atau dibongkar pasang dan dapat dibawa oleh 1 orang saja. Kemudian dapat dimasukkan ke dalam box 90 x 60 x 30 cm. Kemudian hanya menggunakan 2 material, yaitu kardus dan lem. Kemudian menggunakan material yang seminimal mungkin agar berat tidak lebih dari 5 kg. Selanjutnya, punya sudut bersandar dari 60 derajat sampai 80 derajat. Luas dudukan 45 cm x 45 cm dan tinggi dudukan 45 cm. Yang terakhir bisa menopang bobot minimum 80 kg dan berat kursi maksimal 5 kg. Di sini ada beberapa referensi paling awal kami sebelum melakukan brainstorming desain gambar kursi pada presentasi di akhir nanti. Yang pertama ada Tensegrity Structure Chair, ada beberapa kekurangan dan kelebihannya, dan juga ada referensi dari Erik. Yang pertama itu ada kekurangannya luas dudukan kurang dari 45 x 45 cm, tinggi dudukannya kurang dari 45 cm. Kelebihannya berat kursi bisa kurang dari 5 kg, material minimalis dan struktur sederhana namun kuat. Yang referensi Erik yang kedua ada kekurangan terlalu kecil, luas dudukan kurang dari 45 cm x 45 cm, tinggi dudukan kurang dari 45 cm, struktur penyangga dudukannya rentan patah. Kelebihannya desain sederhana, portable dan mudah dibongkar pasang, penyangga senderan sesuai DRO.
Yang kedua ada referensi dari Wisnu. Kekurangannya ada berat dari kursi bisa lebih dari 5 kilo, kursi tidak portable dan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam box. Kelebihannya ada kursi terasa nyaman, sambungan antar komponen kardusnya merupakan lipatan, bukan sambungan dengan lem. Yang terakhir ada referensi dari Pipin, yaitu dengan kekurangan desain terlalu simpel, struktur dudukan mungkin kurang kuat, kardus terlalu tipis. Kelebihannya yaitu tempat dudukan bisa dibuat sesuai DRO, tempat sandaran bisa dibuat sesuai DRO, dan tinggi dudukan sesuai, kursi juga ringan. Selanjutnya adalah evaluasi dan solusi. Yang pertama, konsep kursi adalah bongkar pasang dari beberapa komponen yang tiap komponen ukurannya tidak boleh lebih besar dari tiap luas dari boxnya dan dapat diikat dan dibawa dengan satu orang atau dimasukkan box itu sendiri dibawa oleh satu orang. Yang kedua, mencari bahan kardus jenis single wall seringan mungkin. Lalu kita susun tiap komponen kursi dengan 3 layer single wall dengan susunan wall vertikal, horizontal, vertikal dengan perekat lem resin. Yang ketiga, material yang digunakan adalah kardus baru single wall dan resin sebagai lem perekatnya. Yang keempat, didesain seperti struktur truss untuk bagian penopang dudukan, sehingga bisa menopang minimal bobot 80 kg. Yang kelima, tempat bersandar dipasang antara dua kardus dan dipasang 80 derajat terhadap sumbu horizontal kursi. Yang keenam, menggunakan bahan kardus yang ringan dan bisa memotong bagian-bagian yang kurang berpengaruh pada kekuatan struktur. Untuk desain finalnya, itu dari brainstorming kami sebelumnya disimpulkan kita menggunakan referensi dasar dari desain yang terakhir, namun akan dimodifikasi untuk menghilangkan kekurangan dari desain tersebut dari referensi-referensinya yang lainnya sebelumnya. Hasil desain ini kurang lebih seperti gambar di samping. Jadi kita tadi kan yang referensi sebelumnya itu desainnya hanya kotak, tapi ini kita ganti, kita potong beberapa bagian yang memberatkan, lalu kita kasih struktur penyangga di bawah tempat dudukannya agar lebih kuat seperti ini, dan beginilah komponen-komponennya ketika dibongkar, dan nanti akan disambung dengan memasukkan garis ini ke masing-masing garis di komponen lainnya begitu. Untuk lapisannya sendiri kami buat, kalau misal satu layer masih kurang kuat akan kami double 2 layer, kalau masih kurang juga maksimal 3 layer begitu, tapi tidak melebihi ketebalan 1 cm. Kurang lebih itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf Pak Gia, sepertinya masih di mute. Terima kasih Tifa, ternyata masih di mute. Oke. Untuk ketebalan yang tadi yang apa namanya, kalian kan akan tambahkan terus hingga maksimal berapa 1 cm ya, jika diperlukan gitu ya. Pertanyaannya untuk ketebalan si single wall ini sendiri berapa memang yang kalian pilih? Kalau dari kami paling tidak tidak lebih dari 3 mili, Pak. Itu sudah dapat si single wall dengan ketebalan 3 mili? Kami sedang cari di online shop, Pak. Nah, coba dicek ya apakah ketebalannya memang bisa didapat satu single 3 mili atau ternyata lebih tuh, dipastikan satu. Yang kedua, kalau misalkan ketebalannya ditambahkan, misalkan sesuai dengan apa namanya, dianggap belum kokoh, itu gimana? Apakah sudah mempertimbangkan si slot-slot yang perlu dipasangkan? Misalkan ini sistemnya kan kalian assembly-nya menggunakan slot-slot ini ya, yang bagian-bagian yang berlubang itu, apakah dengan penambahan ketebalan
itu berpengaruh juga nggak ke apa namanya estimasi desain slotnya? Untuk di desain kami itu memang desainnya ketebalan slot itu 1 cm sih Pak. Jadi itu udah ketebalan maksimal dari wall kami. Berarti kalau kurang dari 1 senti ini dong apa nggak fit dong, loose dong ininya sambungannya. Itu nanti itu bebas Pak, variabel bebas buat desain kami. Nanti sisanya bisa dikasih ke samping kanan, samping kirinya Pak. Samping kanan, samping kiri. Dari Gimana, samping, misalnya kita dapatnya itu 0,5, maka 0,5 yang sisa dari slot ini itu tidak dipotong gitu Pak. Slot yang mana? Sorry, bisa ditunjukkan nggak? Diberi penanda tanah atau apa gitu dalam gambar Anda? Halo? Maaf Pak, saya nggak bisa Nggak, soalnya ini annotate. ngasih kursor gitu misalnya di yang maksudnya tadi gambar yang ini, yang itu yang mana? Coba bisa ditunjukkan nggak dengan kursor misalkan atau pointer gitu. Tadi kan Anda sebutkan yang ini, saya nggak nemu, maksudnya nggak dapat yang ini tuh yang mana. Dan setelah menjelaskan, nah tadi bagian yang apa namanya, yang variabel bebasnya bisa ditunjukkan nggak pakai kursor atau gimana biar lebih kebayang. Ayo. Ya itu Pak, yang dari gambar bawah, tapi yang pojok kiri atas Pak. Gambar bawah, pojok kiri atas, nah itu, oke, yang situ. Ya, itu kan ada 2 slot di bagian kanan dan kirinya. Nah, itu kan kami desain dengan ketebalan maksimum itu 1 cm Pak. Nah, itu sebenarnya bisa diubah juga, misalnya kurang dari 1 cm. Kalau misalnya ketebalan wall-nya itu kurang dari 1 cm, maka yang dipotong dari slot ini itu ketebalan dari wall itu sendiri Pak. Jadi ya gitu Pak. Itu untuk senderan ya, yang pojok kiri atas itu? Yang kiri atas, kiri pojok atas ini itu dudukannya Pak. Yang kanannya itu senderannya. Yang bawahnya ini itu tiang penyangga buat dudukannya. Yang pojok kanan atas itu tiang penyangga kiri bawah dari desain itu Pak. Ya, ya oke lah. Oke, terima kasih kelompok 4. Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya saya pengen lebih lanjut diskusi lagi, tapi waktunya sudah habis. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 4. Apakah presentasinya sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil progres proyek 1. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Ismail Sani, Elang Buana, Alegra Fahriza, Ahmad Rafi, Rizky Nur, dan yang terakhir ada Fadil Muhammad. Jadi setelah berdiskusi, kelompok kami itu mempunyai dua hasil desain yang masih kelompok kami diskusikan, ingin menentukan desain yang mana yang akan dijadikan final. Ini desain yang pertama. Jadi ini bentuk desain yang pertama dari tampak samping kanan seperti ini, dengan rangka di bawah kursinya itu berbentuk segi 6, dan ini ukuran dari setiap segi 6 yang ada di dalam rangka ini.
Untuk pembongkarannya, untuk desain yang pertama ini cukup mudah. Jadi setiap penyanggah di sini akan dilepas, kemudian sanggahan yang di sini juga, kemudian bangku akan dibuat bisa dibilang dipenyekkan ke arah samping kanan dan samping kiri, dan membuat bangku itu terlipat dengan baik. Kemudian ini desain yang kedua, tampak samping kanannya seperti ini, dari depan seperti ini, dan rangka kursinya akan terlihat seperti ini jika dilihat dari atas. Ya, untuk DRNO-nya sendiri kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama fungsionalnya. Yang pertama yaitu kursi dapat diduduki orang seberat minimal 80 kg. Lalu kursi dapat dibongkar pasang dengan cepat dan kursi nyaman untuk diduduki. Yang kedua dari operation-nya, bangku tidak rubuh walau diduduki seharian dan bangku tidak rubuh ketika diduduki orang yang lebih berat dari 80 kg. Dan untuk frame-nya terbuat dari kardus berbentuk segi 6 sebanyak 20 pieces dan frame luar terbuat dari kardus yang dilapisi sebanyak 3 layer. Selanjutnya ada safety. Untuk safety, bangku tidak mudah rubuh sehingga melukai orang yang duduk. Kemudian ada komponen kardus dihaluskan. Selanjutnya ada harga. Akan dicari kardus berukuran besar 1 layer dengan harga termurah. Beratnya setelah itu berat tidak melebihi 5 kg. Kursi akan dibuat dengan sangat ringan. Selanjutnya buat dimension, tinggi kursinya dari kita 86,5 cm, kemudian panjang kursinya 45 cm, lebar kursi 45 cm, dan yang terakhir panjang dari tiang segi 6-nya kurang lebih 45 cm. Kemudian lalu yang terakhir untuk kemiringannya, sandaran kursi dari kami ini miring dengan sudut 80 derajat. Untuk evaluation dari desain pertama, proses bongkar pasang kursi akan lebih mudah dan cepat karena rangkanya menyatu dengan bagian luar kursi. Namun masa keseluruhan akan lebih berat karena kardus yang digunakan lebih banyak. Bangku tidak mudah roboh ketika diduduki oleh orang dengan berat lebih dari 80 kg karena memiliki rangka di bawah dudukan kursi. Sedangkan untuk desain kedua, proses bongkar pasang akan lebih membutuhkan waktu karena rangkanya tidak menyatu dengan bagian luar kursi. Namun masa keseluruhan lebih ringan karena kardus yang digunakan lebih sedikit. Dan bangku tidak mudah roboh ketika diduduki oleh orang dengan berat lebih dari 80 kg karena memiliki rangka di bawah dudukan. Desain prinsipal adalah mendesain suatu produk seramah lingkungan mungkin, mudah dibawa, dan kuat juga dan tahan lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan bisa kembali ke slide-nya tadi. Coba saya pengen lihat slide nomor 2. Oke. Ini tadi disampaikan si proses bongkar pasangnya dari, saya bayangin dari tampak depan ini berarti dia bisa dilipat seperti akordion gitu ya, maksudnya gitu ya? Iya Pak, ke gepeng ke kanan kiri. Jadi kayak akordion gitu ya misalnya. Nah itu untuk bagian rangkanya gimana nanti? Rangka ini apa dudukannya kalau dia seperti itu? Rangka akan ikut terlipat juga Pak, ikut gepeng. Soalnya dia didesain emang bisa buat kelipat gitu Pak. Kalau dia ketinggian bentuk honeycomb ini berapa? Dari atas ke bawahnya tuh ketinggiannya berapa? Segini ya Pak. Oh, ketinggiannya itu 50 Pak. Kalau yang belakang 40. Oh, jadi bentuk honeycomb-nya juga miring ya, mengikuti kontur si kursinya ya. Berarti bagian paling belakang lebih pendek, tapi sebetulnya ini berarti
untuk si rangka ini berarti dia tembus sampai ke bawah ya, sampai ke lantai gitu. Iya Pak, tembus dari tempat duduk ini sampai ke lantai ini honeycomb-nya ada Pak. Ya mungkin pertanyaannya adalah karena ini kan terdiri dari beberapa beberapa lapisan tuh ya. Sorry, saya bisa nunjukin terus kontrol. Ini pointer saya terlihat nggak? Di saya belum Pak. Belum ya? Gimana ya? Udah biar cepat. Ini kan sebetulnya dia terdiri dari beberapa lapisan honeycomb kan, mesti berjejer honeycomb-nya itu. Ini mungkin perlu diuji juga pada saat dia dilipat itu dia ada resistensi nggak dari atau misalkan berapa kemampuan atau gaya yang harus diberikan untuk dia bisa melipat gitu. Mungkin perlu ditimbangkan juga bahwa mungkin proses pelipatannya tidak semudah yang dibayangkan. Karena kan ada beberapa lapisan honeycomb tuh, jadi dia harus melipat di bagian sini, nggak kelihatan ya. Saya bayangkan kan pelipatannya akan terjadi di honeycomb yang baris kedua dan baris keempat nih. Kalau untuk di kolom pertama dari sebelah kiri, untuk kolom kedua di honeycomb yang pertama, lalu ketiga dan kelima itu. Nah itu mungkin saya bayangkan, ini bayangan saya, sepertinya tidak akan semudah itu tuh kelipatnya tuh. Jadi perlu gaya yang besar juga tuh untuk lipatnya. Iya Pak. Atau itu sudah dipertimbangkan belum? Belum sih Pak, tapi yang saya kebayangkan maksud saya itu maksud saya catatan untuk yang desain yang satu. Untuk desain yang kedua coba bisa dilihat. Nah untuk yang desain kedua, untuk yang rangkanya gimana itu? Coba bisa dijelaskan lebih lanjut. Halo? Halo Pak. Ya, gimana yang desain 2 ini rangkanya gimana? Kalau saya lihat kan dari tampak depan itu hanya vertikal saja. Sedangkan kalau dari saya duga tampak atas atau tampak bawahnya ini dia ada cross gitu kan, bentuknya crosslink gitu. Itu yang horizontalnya gimana tuh? Desainnya itu kan ini Pak, bisa Gimana? Ban pertama kan begini, kan ada 6. Oke. Nah, terus kita sudah buat penyambungnya, ini untuk bagian bawah. Ini kan begini. Nanti ini kan disambung begini Pak. Sambung. Oke. Terus yang ini kan nanti disambung juga. Kurang lebih begini. Terus ini. Oke. Terus di sini. Nah. Jadi tidak kuat Pak. Oke. Ada. Ya. Oke, terima kasih Pak Del menjelaskan dengan mini figurnya ini. Ya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah untuk yang dudukannya gimana? Sorry, intinya kan dia perlu slot lagi ya untuk masukin ke dudukannya ya, si bagian dudukan kursinya. Kalau ditempel gitu aja kan ya itu. Dia kan bisa ditempel atau dicabut. Berarti dia permanen ya? Nah, tidak itu permanen Pak, sudah lem. Bisa dicabut juga. Sorry, ini kalau yang yang sebelah yang Anda tunjukkan ini kalau misalkan nggak di lem atau di slot itu dia bisa goyang-goyang dong itunya, dudukannya.
Iya sih Pak, bisa. Itu mungkin masuk ke aspek desain juga, pertimbangan tuh. Ntar orangnya apa namanya geser-geser dikit tuh bisa jatuh. Itu tadi memenuhi aspek safety yang tadi kalian masukkan. Oke, waktunya sudah habis. Sebetulnya menarik diskusinya. Mohon maaf, jadi harus saya akhiri. Terima kasih untuk kelompok nomor 5. Kita ada waktu 30 menit lagi untuk kelompok 6, 7, 8, dan 9 ya. Sorry, 40 menit ya, sampai 8.40. Terima kasih kelompok 5. Terima kasih Pak. Yuk. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan langsung dimulai saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maulid Rizal, Abisati Hadiah, Ali Muhammad, Naufal Dwi Surya, Uca Dwi Widiatna, dan Yulianti Manur Aini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk desain requirement and objective atau DRNO-nya, bahan pembuatan kursi hanya kardus dan lem. Kemudian ukuran dudukan kursi lebih besar dari 450 kali 450 mm dan berjarak lebih dari 450 mm dari lantai. Pemasangan dan pembongkaran dapat dilakukan oleh satu orang. Maaf, Yulianti, maaf saya potong. Ini masih di slide pertama nih sepertinya. Oh, maaf Pak. Untuk desain requirement and objektifnya, yang pertama bahan pembuatan kursi hanya kardus dan lem. Kemudian ukuran dudukan kursi lebih besar dari 450 kali 450 mm dan berjarak lebih dari 450 mm dari lantai. Pemasangan dan pembongkaran dapat dilakukan oleh satu orang. Waktu pemasangan dan pembongkaran kurang dari 3 menit. Kemudian berat maksimum kursi adalah 5 kg. Target harga maksimum yang direncanakan adalah 50.000, mampu menahan beban hingga 80 kg. Kemudian tebal sebuah bagian tidak boleh lebih dari 3 lapis kardus. Sandaran kursi memiliki sudut 60-80 derajat dari sumbu horizontal. Yang terakhir, kursi dapat dibongkar dan muat dalam kotak berukuran 900 kali 600 kali 300 mm. Baik, saya lanjut. Jadi kita sudah menentukan 2 desain. Kita sejauh ini cuma masih mendesain secara outline saja. Nah, secara garis besar desain 1 sama desain 2 ini mirip, yang membedakan itu kakinya. Yang desain 1 berbentuk seperti parabola yang harapannya parabola ini dapat mendistribusikan berat secara merata. Tapi kalau kekurangannya, kita masih memikirkan cara untuk membentuk parabola dalam kardus ini, dan berikutnya kelemahannya sulit untuk disimpan. Lalu desain kedua dijelaskan oleh Uca. Sesuai yang sudah dijelaskan, apakah terdengar? Sesuai yang dijelaskan oleh teman saya, perbedaan dari desain 1 dan desain 2 adalah terletak pada senderan dan juga pada bagian kaki-kaki. Di mana desain kedua, kami memilih senderan berbentuk trapesium dan bagian bawah juga trapesium. Diharapkan dengan kaki yang berbentuk trapesium ini dapat dirakit dengan lebih mudah daripada desain pertama yang berbentuk parabola. Dan juga kami harapkan dengan desain trapesium ini dapat mendistribusikan berat yang cukup baik. Keunggulan dari desain 2 dibanding desain 1 adalah lebih mudah untuk dirakit.
Namun terdapat kelemahan yaitu lebih rapuh atau kemungkinan berat terpusat di sudut trapesium saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini hasil dimensi sementara dari desain 1 dan desain 2. Mungkin kotak-kotaknya belum fix, tapi nanti akan dicoba hari Kamis oleh kelompok kami untuk perhitungan aslinya. Ini hasil dari brainstorming dari beberapa anggota kelompok kami. Mungkin desain 1 itu terdiri dari gabungan dari beberapa pemikiran orang, dan desain 2 juga sama, terdiri dari beberapa pemikiran orang. Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk bagian evaluasi, fitur yang dibutuhkan, fitur pertama yaitu memenuhi fungsi. Untuk desain 1 dan desain kedua tidak ada perbedaan jauh untuk memenuhi fungsinya. Keduanya memiliki fungsi yang Saya sama, yaitu potong buat lagi. duduk dan Ini layarnya belum pindah nih, masih di desain 1 dan 2. Oke, silakan lanjutkan. Sorry. untuk fungsi tidak ada perbedaan. Untuk desain memiliki fungsi yang sama buat duduk, dan untuk sandarannya juga memiliki sudut yang terlihat sama juga. Yang kedua ada kesederhanaan layout. Untuk desain 1 ada bentuk parabola, dan untuk membuat parabola tersebut agak lebih susah daripada desain 2 yang hanya trapesium saja. Yang ketiga ada efisien operasi. Karena jumlah potongan-potongan yang desain pertama dan desain kedua, maka untuk operasi tersebut memiliki kisaran waktu yang seperti. Yang keempat ada kemudahan pemeliharaan. Pemeliharaan untuk desain 1 dan desain kedua tidak ada perbedaan jauh, hanya pada bentuknya saja yang berbeda, jadi pemeliharaannya terbilang sama saja seperti itu. Untuk bagian harga, karena desain 1 memiliki lumayan yang lebih besar daripada desain kedua, maka harganya itu lebih besar. Yang keenam ada kekuatan. Untuk kekuatan desain pertama, jika dihitung secara raw gitu, maka kekuatannya lebih besar daripada desain kedua. Dan yang ketujuh ada estetika. Bagian estetika, desain pertama itu lebih pleasing karena ada bentuk parabola seperti itu, dan bagian ujung kursinya itu lebih lurus, itu tidak banyak potongan-potongan daripada desain 2. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 6. Ya, saya ada beberapa komentar. Untuk bagian evaluasi ini diperlihatkan dari aspek kekuatan itu desain 1 hanya 2 tanda, 2 checklist, sedangkan desain 2 hanya 1 checklist. Berarti untuk desain 1 maupun desain 2 sebetulnya menurut kalian dari segi kekuatan tidak terlalu firm ya, jadi kalau gitu. Kenapa untuk masing-masing hanya diberikan centang 2 dan centang 1 gitu menurut kalian? Dasarnya apa? Sepertinya karena mungkin belum dicoba, Pak. Karena kotak-kotaknya itu belum dicoba, dikarenakan kalau misalnya kayak tadi seperti yang di layar 4 itu takutnya kebanyakan. Tapi kami merencanakan si kardusnya tuh saya mungkin beberapa punya channel untuk beberapa kardus itu gratis. Tapi seandainya bisa diatasi masalah harga, itu pun di aspek kekuatan itu belum jelas, sehingga desainnya tuh masih perlu ada beberapa modifikasi sedikit, Pak. Berarti sebetulnya aspek kekuatan sebetulnya belum bisa dicantumkan dong ya, karena kan belum diuji sebetulnya. Ya, sebetulnya iya. Baru secara perhitungan oleh teman saya, Pak. Cuman masalahnya di perhitungan itu yang di slide sebelumnya, terkait aspek ini yang kalian klaim, coba bisa kembali ke slide 4.
Nah, ini tidak terlihat jelas sebetulnya apa yang dihitung dan gimana menentukan kekuatannya. Misalkan dari apa namanya, di gambar sebelah kanan itu dia menampilkan gambar dimensinya saja gitu, sedangkan sebelah kiri agak gelap gitu. Jadi nggak kebayang nih dari perhitungan ini gimana bisa menentukan aspek kekuatan. Saya belum kebayang. Ya, baik Pak. Itu masih jadi PR juga Pak untuk kekuatan itu. Nggak, maksudnya jadi gimana kalian menentukan aspek kekuatan dari kadang dari perhitungan kan, ini dari perhitungan ini gimana kalian bisa dapat kekuatannya. Kalau dari sini kan ini cuma dimensi aja nih sebetulnya. Nah, itu tidak tahu tuh teman saya itu yang itu yang menghitungnya itu Abi Satya itu bikin bermasalah. Tes sudah masuk belum? Masuk. Oh ya. Jadi sebenarnya untuk perhitungan kami belum benar-benar menghitung secara numerik. Kami baru menganalisis dalam artian menganalisis hanya dari gambar dan asumsi-asumsi saja, Pak. Jadi untuk perhitungan juga belum bisa dipastikan. Ya, berarti baru ini aja ya, baru dibayangkan aja sebetulnya kekuatan. Jadi menurut perkiraan belum diuji dan belum dihitung. Berarti aspek kekuatan sebetulnya mungkin belum bisa dimasukkan ke evaluasi yang tadi ya. Jadi jangan diklaim kekuatannya segitu dong. Belum tahu sebetulnya kan ya, bahwa dia kekuatannya seperti apa. Oke, ini waktunya sudah habis sebetulnya, tapi saya ada sedikit terakhir ini mungkin komentar saja, bukan pertanyaan, untuk di slide nomor 3. Kalian menampilkan apa namanya proyeksi dari berbagai gambar yang mohon diperhatikan ya. Kalau ingin menampilkan proyek seperti ini, aturan penempatan view-nya, misalkan dia tampak depan, samping atau atasnya, aturan penempatannya diperhatikan ya untuk si proyeksi ini. Untuk yang atas ini apakah boleh ditempatkan di sebelah kanan atau tidak, dan kira-kira apa namanya si susunannya tolong diperhatikan aja gitu. Jadi saya agak sedikit terganggu dengan ini gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Kelompok 6. Kita masih punya 3 kelompok lagi, kelompok 7, 8, dan 9. Oke, mungkin slide sudah terlihat ya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi proyek 1, yaitu Corrugated Cardboard Chair. Di sini tertera anggota kelompok kami. Mungkin saya tidak akan menjelaskan nimnya karena untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada Muhammad Hakim Alfaneda, yang kedua ada Muhammad Rifki Hardiansyah, yang ketiga ada Ali Zainal Abidin, yang keempat ada Muhammad Zaki Mustafa Galbi, yang kelima ada Saidina Faustafarel Quds, yang keenam ada Gading Wulung Wirahajeno. Slide kedua mungkin dilanjutkan oleh Hakim. Nah, untuk problem kita ada, kan kemarin udah dijelasin, creating a portable chair made of cardboard that can be folded, carried, seated, and assembled by one adult person. Nah, selain problemnya juga ada beberapa challenge, yaitu the chair should be able and easy to fold or disassembled and handheld carried by one person. The construction of the chair should use minimum possible amount of materials. The chair must be made entirely of single-wall corrugated cardboard and glue. Dan lemnya itu cuma boleh buat nempelin layer doang. Oke, next. Lalu untuk develop engineering specification-nya, dari load-nya, demand-nya mampu menahan 80 kg per sen pada posisi duduk, which is kami mampu lebih dari 80 kg. Lalu demand back of sandaran, demand-nya 60-80 derajat, which is kami mampu
cukup kuat untuk menahan berat dan senderan. Lalu dimension akan dijelaskan di slide berikut. Demand-nya lebih kecil dari 450 kali 450 dan tingginya kurang dari 450 mm dari lantai. Untuk untuk dimensionnya dijelaskan di slide berikutnya. Lalu layersnya tidak lebih dari tiga lapis. Wishes-nya mampu setipis mungkin. Foldable size-nya mampu muat di box berukuran 900 kali 600 kali 300 mm. Wishes kami mampu mudah portable dibawa kemana-mana. Total weight-nya kurang dari 5 kg. Wish kami seringan mungkin. Ya, silakan dilanjutkan. Sebentar, Pak. Oke, masuk. Untuk desain alternatives dari yang telah dipaparkan, main idea kita sudah dari desain referensi kita itu kalau misalnya desainnya masih terlalu besar untuk dilipat, maka bisa dipotong lagi supaya lebih gampang di carry dan di assemble-nya. Terus alternatifnya masih ada dipertimbangkan. Pertama itu tempat duduk kursinya bisa dibikin trapesium atau enggak persegi biasa. Terus juga kalau misalnya kursinya kurang kuat, kita bisa dikuatkan dengan menggunakan tiang kardus atau enggak cross section kardus yang berbentuk jari-jari. Sudah selesai? Sepertinya cukup, Pak. Oke. Oke, terima kasih kelompok 7. Bisa kembali ke slide nomor 4 tadi. Ini saya tertarik melihat apa namanya si yang sebelah kiri ini untuk exploded dan 3D real view-nya ini. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Itu bagian senderannya itu kira-kira gimana dia mekanisme dihubungkan dengan dua apa namanya dua bagian kiri dan kanannya tersebut gitu. Saya bayangkan kalau misalkan dia nggak terkunci kan pasti bakal terjatuh ke belakang tuh satu. Yang kedua di bagian apa namanya bagian kiri dan kanan itu untuk dudukannya gimana penahan yang kalian usulkan. Kalau nggak saya bayangkan itu di bagian tengahnya tuh dia bakal gagalnya bagian tengahnya tuh dia sekali gabungkan setelah itu sambungan pertemuan dua sambungan itu kalau dudukin tuh saya ngebayangin dia bakal meletot seperti itu tuh. Bisa dielaborasikan untuk desainnya?
Untuk yang di gambar sebelah kanannya itu, saya duga berarti itu gambar yang pertama, yang tinggi itu dia senderannya, ya, itu berarti senderannya, sorry yang di millimeter block ini ya, di gambar blok ini, itu gambar sebelah kirinya berarti itu senderannya, sedangkan yang sebelah kanan itu dia sisi kanan kirinya gitu. Tapi bagian dalamnya belum tergambar ya, jadi belum terbayang nih saya kira-kira dia mekanisme kayak gimana. Iya ini ada mismatch nih kayaknya antara 2D dan 3D-nya nih. Saya mau nambahin Pak. Jadi itu nanti kan kalau yang di gambar 2 itu yang di gambar millimeter block yang sebelah kanan, itu nanti kalau dilipet tuh bisa jadi kayak bentuk kotak gitu Pak. Nah, nanti di tengahnya jadi kayak ada penyangganya gitu. Jadi dua sisi digabungin. Nah, kayak gitu Pak. Jadi tengahnya nggak bener-bener kosong gitu nggak? Ya tapi belum terilustrasikan ya di gambar Iya. dua dimensinya. Itu komen saya itu Pak. sebetulnya. Oke. Oke. Ya oke. Ini mungkin jadi apa namanya? Mungkin saya jadi mispersepsi tadi. Saya pikir tidak ada gitu ya. Tidak ada bagian tengahnya. Oke, untuk di slide 3 coba bisa kembali. Nah, ini dimintakan requirement-nya. Tadi beberapa kelompok menarik sekali ada yang menyebutkan aspek safety gitu ya. Jadi ini juga sama seperti kalau saya lupa kelompok berapa, kelompok 5 apa kelompok 6 tuh yang ada aspek safety-nya. Jadi saya sarankan juga untuk kelompok 7 dan kelompok lainnya juga dipertimbangkan juga ya aspek safety-nya. Misalkan ada bagian-bagian yang apa namanya? Pinggirannya itu yang berpotensi ada paper cut gitu, itu coba diperhatikan juga, atau misalkan ada bagian yang sudutnya agak lancip juga mungkin bisa dibuat tumpul ya, terutama yang beberapa desain mungkin berpotensi menimbulkan paper cut tuh. Kalau yang ini sih saya sepertinya agak aman, terkecuali mungkin pojokan-pojokan yang tajam aja sih gitu. Itu aja mungkin komentarnya. Oke, sepertinya kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Oke Pak, terima kasih. Ya, masih ada waktu. Habis, Pak. Udah habis ya, udah pas. Ya udah pas kalau gitu. Terima kasih untuk kelompok 7. Kita lanjutkan untuk dua kelompok terakhir, 8 dan 9. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai progres pertama, yaitu pembahasan DRO hingga desain perwujudan. Kelompok kami terdiri atas Muhammad Fadli, Zaka Aidan, Muhammad Romi, saya sendiri, Daryl Ihsanuddin, Fauzan Azaria, dan Sakati Cika. Untuk problem definition dan formulation, objektif pertamanya itu membuat kursi dengan desain sesuai ketentuan. Sementara objektif keduanya nyaman dan menarik, kuat, memiliki rasio kekuatan dan bobot yang tinggi, serta area yang diduduki seluas mungkin. Dan kendalanya berat kursi seringan mungkin, batas jumlah kardus dalam satu lapis, tumpukan sebanyak maksimal 3 dan mudah dirakit. Serta kriterianya dapat dengan mudah dilipat atau dibongkar pasang oleh hanya dengan satu orang, dapat menahan orang dengan bobot 80 kg, dimensi tempat yang diduduki tidak lebih kecil dari 450 kali 450 mm persegi, dan jarak dari lantai ke tempat duduk tidak kurang dari 450 mm. Terus beratnya lebih ringan daripada 5 kg, hanya terbuat dari kardus dan lem sebagai sambungan, dapat dilipat atau bongkar pasang, dan muat dimasukkan ke dalam kotak berdimensi 900 kali 600 kali 300 mm kubik, dan bagian belakang kursi didesain miring dengan sudut kemiringan 60 sampai 80 derajat terhadap garis horizontal,
dan dapat menahan seseorang dengan bobot 80 kg yang sudah dijelaskan tadi dalam posisi duduk. Next. Untuk mendapatkan solusi dari masalah yang telah didefinisikan sebelumnya, kami melakukan brainstorming. Yang pertama ada gunakan lebih banyak kardus pada bagian bawah sebagai tumpuan tempat duduk. Yang kedua, menggunakan lem perekat pada penyangga ke atas struktur kardus agar dapat dibongkar pasang dengan mudah. Yang ketiga, dengan menyusun beberapa batang kardus secara melintang di antara kaki-kaki kursi untuk memperkokoh struktur. Yang keempat, dengan memberikan celah pada sambungan non permanen agar kursi lebih elastis saat diduduki. Selanjutnya, pastikan celah tidak terlalu banyak agar kursi senyaman mungkin. Dan yang terakhir, struktur dibuat sesederhana mungkin agar mudah dirakit. Berikut adalah konsep atau bersama kami. Alas duduk. Beberapa pertimbangan langkah dalam dan Sorry, tidak terdengar suaranya di saya. halo. Ya, silakan. Tadi sempat hilang suaranya. Berikut ini adalah beberapa gambar dari hasil brainstorming bersama. Di ini ada alat dan yang kanan ada beberapa rangka dalam yang kami pertimbangkan juga, dan yang tengah ini adalah desain kursi, konsep kursi awal yang kami buat. Kemudian dari konseptual desain tadi kita modifikasi dan kita gabungkan jadi seperti yang ada di gambar ini. Untuk yang di bagian kiri itu proyeksi 2 dimensi ortografiknya untuk dari tampak depan, atas, dan samping kanan. Dan yang di sebelah kanan itu adalah komponen penyusunnya yang terdiri dari untuk bagian pinggirannya. Kemudian untuk bagian tengahnya, penyangga bagian tengah nanti ada 3 jenis. Kemudian yang di atas itu ada sandaran, dan yang di pojok kanan atas itu untuk alasnya. Jadi nanti yang rangka bagian dalamnya itu bentuknya mirip seperti X. Jadi yang komponen penyusun yang bagian kiri atas itu nanti ada 2 di lem, itu nanti akan berbentuk seperti X. Nanti untuk strukturnya bisa dilihat lebih jelas di slide berikutnya. Gimana nih? Sudah selesai atau gimana? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah selesai tolong diinformasikan. Jadi saya bingung nungguin. Oke, untuk yang embodiment design ini menarik. Coba bisa diperlihatkan kembali videonya, dimainkan kembali. Jadi untuk bagian yang dudukannya, dia penguncinya di bagian atas, aduh saya nggak bisa menurut ya. Gimana saya bisa
nih saya supaya bisa ngasih pointer juga. Ya oke lah. Ini bisa ditunjukkan untuk bagian dudukannya, berarti dia kuncinya di dekat senderan, situ aja. Halo? Halo? Ada suaranya nggak? Kelompok 8? Nah, ini Iya, yang Pak. baru muncul kursor saya ini. Jadi untuk yang apa namanya si dudukan ini dia dikuncinya di bagian sini saja. Sama Iya, di bagian depannya, sama. Pak. Bagian depan sebelah mana? Coba bisa di play. Oh ya, ada slotnya. Itu jadi oke. Slotnya di situ. Jadi ada. Oke, bisa play sekali lagi. Sorry. Dari awal, coba. Ini untuk pelipatannya. Oke, untuk senderannya berarti juga dia hanya dikunci di bagian sini saja. Sama satu lagi, Pak. Ada tempatnya. Yang ketemu dua itu, Pak. Di sebelah sini ada lagi. Iya, Pak. Oh, berarti bagian ini ada dua slot untuk senderan dan juga untuk slot ini berfungsi untuk menyangga senderan dan juga mengunci senderan dan juga mengunci dudukannya gitu ya? Iya, Pak. Oke. Dari sekilas ini menarik, cukup meyakinkan sepertinya desainnya sekilas. Tidak tahu ya, nanti mungkin bisa dihitung, diberikan kalkulasi teknikal yang lebih dalam lagi, dan juga nanti saat pengujian. Dan ini mungkin saran saya juga di di bagian sini kalau bisa mungkin dilapisi sesuatu lah, mungkin dilapisi mungkin slot tip atau apa gitu ya. Ini jika memungkinkan, nanti uji aja lah untuk mencegah tadi yang paper cut dan lain-lain. Terutama kan saya bayangkan mungkin orang akan duduk, dia pegang-pegang gitu ya. Jadi ada potensi paper cut, tapi ini saran saja, bisa diinkorporasikan, bisa tidak, tergantung dari nanti kebutuhan. Jika tidak usah sih. Oke, sepertinya sudah cukup baik untuk kelompok 8. Saya tidak ada komentar lain. Ini asisten ada komentar? Kalau dari saya di bagian yang ini sih, Pak. Atas, coba tolong di play bagian kiri bawah itu. Nah, ini saya bisa Oh, bisa. Kami itu ketika nanti di atas itu kadang strukturnya suka lebih lemah. Dia ini region jika cuma sedikit gitu aja sih. Oke, terima kasih Tifa. Ini mungkin bisa dipertimbangkan ya. Ya, bisa dipertimbangkan nanti saran-saran dari saya maupun dari asisten. Oke, ini berbarengan dengan habisnya waktu untuk presentasi kelompok 8. Terima kasih Mas Fikri untuk notifikasinya. Terima kasih untuk kelompok 8. Coba nanti kita lihat desain Anda saat implementasikan seperti apa ya, dan dicoba. Jadi konseptual sepertinya cukup meyakinkan gitu ya. Terima kasih kelompok 8. Mungkin kita lanjutkan ke kelompok terakhir, kelompok 9.
Tes. Ya, terdengar. Oh, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, pengantar rekayasa dan desain. Di sini kami ingin menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dan juga brainstorming kami terkait dengan konsep dan juga desain tentang proyek pertama, yakni corrugated cardboard chair. Jadi kelompok 9 ini beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Muhammad Anas dengan NIM 169-21127, Frini Rana Ikrima yang sedang berhalangan hadir hari ini dengan NIM 169-21087, kemudian saya sendiri Reza Aditya dengan NIM 169-21197, kemudian ada Stephen Nathaniel dengan NIM 169-21097, Muhammad Rafi Fadilah NIM 169-21077, Fatur Rahman dengan NIM 169-21037, serta Atur Mordahai Oktobrian dengan NIM 169-21112. Untuk selanjutnya ada di RNO kita, yaitu yang terbagi menjadi beberapa section. Yang pertama itu ada bagian fungsional. Yang pertama, kursi dan sandarannya itu dapat diduduki dan digunakan dengan baik. Terus fungsional yang kedua itu kursi memiliki strength to weight ratio yang tinggi. Dan untuk bagian produksinya, kursinya itu dibuat dari bahan yang eco-friendly dan mudah ditemukan, yaitu corrugated cardboard. Dan yang kedua, bahan pembuatan kursi dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Dan untuk frame-nya, komponen kursi itu dapat disusun ke dalam kotak dengan ukuran 90 cm dikali 60 cm kali 30 cm. Dan untuk bagian frame yang kedua, massa kursi kurang dari 5 kg namun tetap kokoh. Selanjutnya, untuk pemasangannya, kursi disusun dengan mudah dalam waktu yang relatif singkat oleh satu orang. Kemudian pengoperasiannya, kursi dapat digunakan dalam waktu yang lama dan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian perawatannya, prosedur perbaikan yang mudah, kursi tidak memerlukan pengawasan dari pengguna, biaya perawatan kursi yang murah. Untuk keamanannya sendiri, kursi diharapkan aman dan nyaman saat digunakan. Baik, untuk desain awal, kami membuat rancangan dan dimensi seperti pada tampilan. Kekurangannya ada pada bagian senderannya yang cenderung kurang kuat. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk alternatif 1 dan 2 kurang lebih sama, hanya saja kami menambahkan penyangga di bagian bawahnya. Sedangkan untuk alternatif 3, itu sedikit berbeda, kami membuat dua bagian, yaitu tempat duduk dan senderannya secara terpisah, dan kami sambungkan dengan pengait. Kekurangannya mungkin akan lebih berat dibandingkan dari desain awal. Untuk secara keseluruhan, kami asumsikan desain kursi yang kami buat itu dapat menahan berat sampai dengan 80 kg. Dari evaluasi ini dari kesimpulan yang kami dapat selama diskusi dan brainstorming tersebut tadi adalah bahwa desain dari kursi ini yang kami buat ini bersifat simpel dan cukup kuat karena komponen penyusunan tidak terlalu banyak dan kursi ini tidak membutuhkan waktu perakitan yang lama. Kursi ini juga telah memenuhi seluruh spesifikasi yang ditentukan. Namun desain dari kursi ini tentu masih berupa 2 dimensi dan belum ada terdapat desain 3 dimensinya. Oke, untuk desain prinsipal sendiri, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan desain ini yaitu permasalahan masalah, penentuan tujuan dan fokus, brainstorming ide, mengoptimalkan mengoptimasikan pilihan ide ideal, penerapan ide, improve atau pengembangan ide dan feedback atau masukan terhadap desain. Jadi desain kita tuh dapat berubah sewaktu-waktu, semisal ada feedback atau masukan terhadap desain kita. Tapi kita tetap mengoptimasikan pilihan pilihan desain kita itu terhadap yang sebelumnya gitu. Jadi mengoptimalkan pilihan ide ideal. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 9. Mungkin bisa kembali ke gambar desain Anda. Enggak, untuk yang alternatif kedua 3 coba.
Untuk yang desain satu ini coba bisa dijelaskan lebih lanjut lagi gimana dia si struktur kursinya. Bedanya dengan yang desain 3 ini gimana nih? Baik Pak, saya izin menjawab. Jadi yang alternatif 1 dan 2 itu untuk alas tempat duduknya itu kami sisipkan di bagian bawahnya, ya bagian yang Bukan, sorry. 1 lain. dan 3. Sorry, saya 1 dan 3. Oh, 1 dan 3. Ya. Baik, yang alternatif itu Pak, jadi untuk alas duduknya itu kami akan selipkan di yang lain 3 itu. Nah, untuk alternatif 3 itu kami buat terpisah. Jadi kami buat 2 bagian gitu Pak. Jadi yang untuk senderan dengan yang untuk tempat duduknya itu berbeda. Kemudian nanti kami satukan dengan pengait. Iya, dengan pengait yang tertera di tampilan Pak. Jadi pengaitnya hanya satu bagian aja di situ saja ya? Iya Pak. Jadi desain kami ini bersifat dinamis. Jadi kalau misalnya nanti kurang efektif, maka kami nanti akan menambahkan beberapa pengait lagi gitu Pak. Ya, saya bayangkan kalau pengaitnya hanya satu mungkin dia akan gagal di situ tuh, yang bagian pengaitnya. Itu bayangan saya sih. Sekilas ya, ini saya belum apa namanya, bayangkan lebih dalam, tapi sekilas aja saya lihat kayaknya yang alternatif 3 itu pinnya tuh kunciannya tuh mungkin nggak cukup kalau hanya satu. Saya masih agak belum kebayang untuk yang alternatif 1 dan 2 itu untuk dudukan dan senderannya itu gimana ininya. Jadi ada 3 komponen gitu ya. Kalau alternatif 1 saya bayangkan ada 3 komponen utama yaitu samping kiri kanannya itu identical sama, kita anggap sebagai satu komponen aja, lalu ada dudukannya dan ada senderannya gitu ya? Iya Pak, betul. Tapi dimensinya nggak ada ini ya? Belum menampilkan dimensinya? Iya Pak, kalau untuk alternatif ini kami belum menambahkan dimensinya. Yes, ini not scale saya lihat kayaknya dudukannya terlalu panjang itu soalnya. Antara dudukan dengan senderannya kayaknya kebalik tuh apa namanya skalanya tuh. Halo? Iya Pak, sebenarnya desain ini awalnya saya buatnya itu tanpa melihat dimensi aslinya, tanpa menerka dimensi yang sudah kami tetapkan. Jadi ini desainnya langsung gitu Pak. Jadi awal saya nggak pakai dimensi. Kemudian baru saya tambahkan dimensi untuk memperjelas begitu Pak. Ya mungkin ini diberi informasi aja, not scale aja gitu ya. Soalnya kan kalian udah menampilkan proyeksi ortografiknya, jadi kalau ditampilkan proyeksinya seolah-olah ini udah seperti ini bentukannya gitu. Jadi mungkin ini perlu dikasih disclaimer apa namanya dimensi sembarang atau belum diberikan dimensi gitu aja lah. Tapi dari ketiga alternatif ini kalian cenderung memilih yang mana? Kami cenderung memilih yang alternatif yang kedua Pak. Kenapa? Kami rasa yang alternatif kedua ini itu cukup kokoh dibandingkan dengan alternatif 1 dan 3 Pak. Menurut kalian di alternatif 2 ini poin yang perlu diperhatikan yang mana? Di bagian itu Pak, slot untuk menyambungkan alas dari tempat duduk dengan sandarannya Pak. Itu kenapa? Takutnya ketika nanti diduduki terus disandari, bagian itu tidak kuat sehingga nanti kardusnya mungkin melewat atau gimana begitu. Jadi itu ya, ini saya juga punya komentar yang sama sekilas ya untuk bagian si apa namanya pengunci tambahan di bagian alas untuk alternatif 2 ini, terutama yang tersambung dengan senderan ini dia bentuknya crossling gitu ya. Dia jadi saya bayangkan ini
memasukkannya tidak akan mudah. Satu, kedua, karena dia bentuknya menyilang seperti itu, maksudnya ada incline-nya, itu mungkin dia bakal bergeser gitu ya. Itu bayangan saya sih. Itu yang mungkin perlu diperhatikan juga, terutama yang bagian dekat senderannya itu tadi ya. Oke, dari asisten ada komentar atau masukan? Ini kok padang Cukup sih Pak sebenarnya. cukup ya? Sorry. Saya pikir saya internetnya bermasalah. Oke, jadi untuk kelompok 8 coba kita uji coba nanti di 2 pekan depan ya, untuk uji cobanya tanggal 14. Terima kasih untuk presentasinya kelompok 9, kelompok 8. Jadi kita sudah melihat presentasi dari kelompok 1 dengan 9 untuk konsep awalnya. Ini saya melihat beberapa konsep-konsep yang menarik di sini. Ada yang mungkin sebetulnya punya konsep yang cukup baik, tapi tidak tergambar seutuhnya dalam presentasi ini atau dalam gambar deskripsi kalian. Jadi mudah-mudahan bisa terinformasikan lebih jelas pada sesi presentasi berikutnya. Untuk sesi presentasi berikutnya, kalau tidak salah kita jadwalkan 2 pertemuan untuk perhitungan teoritis ya, kalau tidak salah ya, Iva? Iya, calculation and trial progress. Untuk calculation trial progress, jadi karena dianggarkan untuk 2 pertemuan, jadi saya harap kita bisa lebih panjang diskusinya dan lebih teknikal lagi. Ini kan masih abstrak, beberapa masih abstrak diskusinya. Pada saat progres selanjutnya bisa lebih jelas gitu, lebih terkuantifikasi. Gitu. Oke, itu mungkin untuk pertemuan hari ini sudah agak lebih 10 menit. Tapi sebelumnya jika ada pertanyaan atau komentar. Pak, kalau ada saya bertanya buat minggu depan itu berarti kembali dilanjutkan diskusi seperti minggu kemarin atau bagaimana? Untuk diskusinya dia bentuknya bisa presentasi dan diskusi, tapi mungkin ini saya konfirmasikan dengan Pak Husaini dan juga tim HPRD ya untuk teknisnya. Bisa jadi seperti minggu lalu, bisa juga seperti hari ini ya, gitu nanti kita lihat kesepakatan dari timnya. Oke, itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih juga untuk para asisten, Iva, Nisa, dan Fikri untuk pagi hari ini yang sudah bangun pagi-pagi, ya, jam 7 pagi. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak dan teman-teman. Terima kasih Pak.